sore tadi ya, kita sudah hadir di Polsek Penjaringan untuk menyerahkan barang bukti yang ada hubungan dengan perkara ini. Dan ada barang bukti lain, mungkin hari Senin sore kami akan melakukan pemeriksaan berita acara tambahan bagi klien kami untuk menerangkan barang bukti komunikasi WhatsApp yang ada sekitar 5-6 lembar Renald. Prinsip saya dari awal melapor ke pihak berwajib kan karena saya ingin keadilan di kasus yang saya derita ini, yang saya alami ini. Nah, untuk kedepannya pasti yang saya harapkan adalah keadilan yang seadil-adilnya, nggak pilih-pilih. Karena menurut saya ya semua warga negara berhak mendapatkan keadilan. Jangan jangan pihak berwajib juga jangan melihat ini anak siapa, lalu bisa melakukan hal seenaknya, karena ya balik lagi saya perempuan dan disakitin, dan dengan perkara kayak gini ya jujur semua perempuan juga pasti nggak akan terima gitu loh. Jadi ya saya nggak buat apa saya pansus, saya punya pekerjaan tetap. Gara-gara hal ini saya 1-2 minggu malah nggak bisa bekerja karena nggak tenang. Jadi sampai dari kantor juga 1-2 minggu saya nggak boleh bekerja gitu kan. Jadi mengganggu pekerjaan saya. Untuk apa juga saya pansos. Di sini saya hanya mau mencari keadilan. Hanya mau mencari keadilan untuk perempuan. Intinya dikerasin sama cowok gitu loh. Mau anak siapa ya nggak boleh gitu loh. Nggak boleh, kekerasan nggak boleh. Mau anak siapa ya nggak boleh gitu loh. Nggak boleh, kekerasan nggak boleh. Saya sama sekali nggak ada yang namanya mau pansos. Saya sendiri di sini dirugikan secara fisik, dirugikan secara saya tidak bisa jadi bekerja, dirugikan saya juga, ya namanya cewek pasti estetika itu penting ya, bagian dari tubuh apalagi kaki, untuk estetika juga nggak baik gitu kan, kaki cewek lecet-lecet gitu kan. Dan ya saya mohon keadilan seadil-adilnya aja sama pihak yang berwajib, ya jangan berpihak ke anak siapa, karena di sini saya sendiri juga di sini sebagai korban malah dituduh menfitnah. Dan jujur dengan komen-komen netizen di Instagram saya juga membuat saya benar-benar jadi down mental gitu loh, bahkan jadi sulit bekerja, bisa kehilangan klien saya dan lain-lain gitu loh. Jadi ya kita cuma dekat, hanya dekat saja, nggak ada hubungan spesial, kita nggak pacaran. Sekitar ya nggak lama. Oh kan saya ngupload bukan caption romantis, yang ngupload caption romantis kan dari Sean, bukan dari saya. Pemicunya ya ada urusan pribadi lah. Oh mungkin saya nggak bisa ngomong. Ya. Lebih baik nanti diproses di pihak berwajib aja. Jadi perlu saya kabari bahwa klien kami Tata Anmaya atau alias Ayu Thalia telah melakukan laporan polisi di Polsek Penjaringan tanggal 27 Agustus 2021 dengan terlapor saudara Nicholas dengan dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dari pasal 351 KUHP. Ini dilapornya jam 11 malam itu ya. Jam 11 malam. Jadi kepolisian sudah mengeluarkan surat tanda penerimaan laporan polisi dengan surat laporan polisi nomor 703-K-8-2021. Jadi dugaan tindak pidana itu sebagaimana yang disampaikan klien kami di kepolisian dalam penyidikan perkara
itu adalah dugaan tindak pidana penganiayaan. Ya, kronologisnya di mana klien kami diduga didorong ya atau ditarik dari mobil sehingga terjatuh, sehingga muncul memar luka di kaki dan tangan dengan bukti adanya visum. Jadi kalau boleh saya sampaikan, itu ada kronologis peristiwa hukum yang mana sampai dengan terjadinya peristiwa adanya dugaan tindak pidana itu. Bukti-bukti kami punya komunikasi WhatsApp. Nanti itu akan dilampirkan di proses penyidikan ya di kepolisian, di mana ada komunikasi sampai dengan terjadinya peristiwa yang dimaksud. Bisa Jadi tambahin lagi pada dasarnya klien kami itu shock dalam artian perlakuan pada dirinya yang patut diduga ya ada luka-luka di tangan, di kaki. Saya tidak bisa suruh klien saya buka celana lagi. Ya. bisa Jadi tambahin lagi pada dasarnya klien kami itu shock dalam artian perlakuan pada dirinya yang patut diduga ya ada luka-luka di tangan, di kaki. Jadi klien kami itu diajak masuk naik ke mobil daripada terlapor berdasarkan keterangan di laporan kepolisian ya. Terus saat mengobrol dalam mobil terjadi ya bersih tegang, pertengkaran lah gitu, sehingga muncul dorongan dan lain-lain sehingga terjadinya hal itu. Tapi semua itu nanti akan dibuktikan di penyidikan ya, apakah itu benar, apakah benar terlapor yang melakukan, nanti proses penyidikan yang akan membuktikan. Jadi pada intinya setiap masyarakat melakukan laporan polisi di kepolisian itu adalah hak ya. Siapapun dia, sepanjang punya bukti dan saksi, ya pasti kepolisian akan menerima laporan tersebut. Saya tidak tahu apa yang dilaporkan, apa barang buktinya. Jadi kita belum bisa berpendapat hukum ya. Ya kalau fitnah atau pencemaran nama baik, nah ini buktinya apa gitu loh. Kalau buktinya adalah adanya laporan di Polsek Penjaringan oleh klien kami, itu tindakan yang benar bagi masyarakat yang merasa hak hukumnya lagi dicederai, melakukan upaya hukum lewat kepolisian atau gugatan di pengadilan, itulah yang terbaik. Di situ dilaporkan atau diadukan suatu tindakan yang masih dikategorikan dugaan tindak pidana. Jadi bukan sesuatu yang dijustifikasi bahwa itu sudah benar atau tidak, tapi lewat penyelidikan, lewat penyidikan itu akan dibuktikan, baik lewat keterangan saksi korban sendiri, barang bukti dan atau petunjuk. Jadi kalau barang buktinya adalah laporan polisi sehingga munculnya pencemaran nama baik, saya rasa masyarakat banyak akan takut melapor. Kalau ditanyakan kelanjutan perkara, kemarin kita sudah buat laporan polisi terhadap AT di Polres Metro Jakarta Utara. Baru sejauh itu sih. Belum ada kabar, yang jelas kita ikuti proses hukum aja. Yang jelas kita menunggu panggilan dari Polsek Penjaringan. Kalau memang ada panggilan kita datang, kita klarifikasi bahwa dugaan penganiayaan itu nggak benar. Dan kita juga menunggu dari pihak Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan selanjutnya. Ya, jadi tadi malam dari pihak NSP melaporkan terlapor AT, kemudian sudah kita laksanakan pemeriksaan, sudah juga kita laksanakan hari ini pengecekan di tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan saksi, kemudian juga CCTV yang mungkin ada di lokasi tersebut. Sementara untuk yang di Penjaringan juga kami proses, jadi sama-sama kita proses semuanya.
pihak NSP melaporkan AT ini atas dugaan pencemaran nama baik. Nah, saat ini sedang dilaksanakan pemeriksaan oleh anggota kami, termasuk untuk beberapa undangan untuk klarifikasi dan sebagainya. Masih berjalan prosesnya. Ya sudah kita layangkan undangan untuk mengundang mereka untuk kita ambil keterangan. Ya kan kita tidak bisa memaksa ini kan, mungkin juga harus menyesuaikan waktu yang bersangkutan hadirnya kapan. Yang jelas kami akan proses sesuai dengan prosedur, baik yang dilaporkan di Polsek Penjaringan maupun di Polres Jakarta Utara akan kita proses sama-sama. Ya, dari Polsek juga proses, kemudian di Polres juga kita proses juga. Yang di Polsek itu kan terlapornya NSP. Nah, NSP yang pelapornya AT. Nah, sementara yang di Polres ini kan pelapornya NSP, terlapornya AT. Nah, ini kan masih dalam pemeriksaan anggota kami. Mohon bersabar, nanti kalau misalkan sudah selesai semua nanti akan kita sampaikan. Ya. Baru tadi malam soalnya. Baru kita ambil keterangan, itu pun juga belum semua. Kita pun juga cek di lokasi juga masih belum lengkap yang kita dapatkan. Semua kasus yang dilaporkan kita proses sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, menurut kami kalau misalkan di antara kedua belah terlapor maupun pelapor ini berinisiatif untuk damai, ya kita tidak bisa menghalang-halangi. Tetapi inisiatifnya bukan dari kami, dari mereka sendiri. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.